Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, saya Anissa Rahmah, Informatika 20A, akan menjelaskan tentang peranan teknologi komputer dalam ilmu pengetahuan. Sebelum saya menjelaskan apa-apa saja peranan teknologi komputer atau yang biasa kita kenal dengan TIK, saya terlebih dahulu akan menjelaskan tentang apa itu teknologi komputer. Teknologi komputer adalah sistem perhitungan komputasi canggih yang dikembangkan dengan perangkat pintar untuk mempermudah kerja manusia. Setelah saya menjelaskan apa itu teknologi komputer, maka kita akan lanjut ke pembahasan materi berikutnya, yaitu tentang apa saja peranan teknologi komputer atau yang biasa kita sebut sebagai TIK. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa teknologi komputer atau dengan sebutan mudahnya kita sebut saja sebagai TIK, membawa banyak manfaat di berbagai bidang. TIK juga sangat berperan dalam bidang pendidikan yang artinya dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga kesejahteraan negara pun turut maju. Jadi, apa saja peranan TIK dalam bidang pendidikan atau dalam ilmu pengetahuan? Mari kita simak informasi selengkapnya di bawah ini. 1. Sebagai infrastruktur pembelajaran. TIK sangat berperan sebagai infrastruktur pembelajaran di mana bahan ajar tersedia dalam format digital. Dengan begitu, proses belajar bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Para murid tidak harus terpaku belajar pada tempat dan waktu yang telah ditentukan. Saat senggang dan sedang berada di tempat umum, mereka tetap bisa belajar melalui gadget mereka. 2. Sebagai sumber bahan ajar. Kini, sumber bahan ajar para tenaga pendidik tidak hanya bisa didapat dari buku saja. TIK juga bisa dijadikan sebagai sumber bahan ajar yang mengikuti perkembangan zaman. Ada banyak bahan ajar yang bisa didapat dari seluruh belahan dunia, sehingga ilmu yang didapat pun lebih banyak. Sebagai contoh, kita dapat mengakses buku digital saat sekarang ini, yang biasa kita sebut sebagai e-book. E-book di sini juga tidak kalah lengkapnya dengan buku-buku asli yang kita dapatkan dari perpustakaan ataupun toko buku. 3. Sebagai alat bantu dan fasilitas pembelajaran. Tidak lagi menggunakan papan tulis atau kapur, kini proses belajar mengajar telah didukung oleh TIK. Sebagai alat bantu dan fasilitas pembelajaran, TIK akan membuat proses belajar mengajar jadi lebih inovatif dan menyenangkan. Cara tersebut juga dikenal efektif karena lebih modern. Untuk itu, para tenaga pendidik juga wajib untuk mengikuti perkembangan teknologi supaya bisa mengajar sesuai tren yang sedang berkembang. Para murid pun bisa bereksplorasi ilmu pengetahuan dengan lebih luas dan secara mandiri. 4. Sebagai skill dan kompetensi. Penggunaan TIK haruslah proporsional. Maksudnya adalah TIK bisa masuk ke semua lapisan masyarakat, tapi disesuaikan dengan porsinya masing-masing. Jangan sampai TIK untuk masyarakat berpendidikan universitas diberikan kepada masyarakat pedesaan yang rata-rata memiliki latar belakang pendidikan rendah. 5. Sebagai sumber informasi penelitian. Proses penelitian dalam dunia pendidikan jadi lebih mudah dilakukan berkat adanya TIK sebagai sumber informasi. Keberadaan TIK juga membuat penelitian seseorang jadi bisa dimanfaatkan dan diketahui oleh orang lain. Hal tersebut akan berguna untuk mencegah terjadinya penelitian yang serupa. 6. Sebagai media konsultasi. Internet banyak dimanfaatkan sebagai media berkonsultasi dengan pakar yang berada di tempat lain. Baik tenaga pendidik maupun pelajar sama-sama bisa memanfaatkannya untuk mendukung kegiatan belajar mereka langsung dari pakarnya tanpa harus mengeluarkan biaya mahal. 7. Sebagai media belajar online. Belajar bisa dilakukan di mana saja, termasuk secara online menggunakan internet. Banyaknya website, blog, forum, atau aplikasi yang kini banyak tersedia di internet membuat siapa saja bisa belajar secara online. Contohnya saja, ada perpustakaan online, yaitu perpustakaan dalam bentuk digital yang menggunakan internet sebagai wadahnya. Siapapun bisa mengakses sumber-sumber ilmu dengan cara mudah tanpa dibatasi jarak dan waktu. Ada juga diskusi online dari forum-forum yang terbentuk di internet yang membuat siapapun bisa berdiskusi dan bertukar pendapat dengan orang-orang yang bergabung dalam forum tersebut. Dari beberapa peranan yang telah saya jelaskan mengenai peranan teknologi komputer terhadap ilmu pengetahuan atau juga dalam bidang pendidikan, terdapat beberapa dampak yang timbul atas perkembangan teknologi tersebut. Yang pertama, dampak positif. Dampak positifnya adalah lebih efisien dalam masalah waktu, biaya, logistik, dan masalah kelembagaan lainnya. Karena dengan perkembangan teknologi yang seperti sekarang ini, kita dapat dengan mudah dan cepat mengakses informasi apapun yang kita perlukan kapanpun dan dimanapun.
Dampak kedua yaitu dampak negatif. Dampak negatifnya adalah teknologi dapat merubah kehidupan sosial. Karena semakin berkembangnya teknologi saat ini, maka kita akan semakin mudah mengakses informasi kapanpun dan dimanapun. Itu akan juga semakin mempermudah terjadinya pelanggaran terhadap hak atas kekayaan intelektual atau haki. Karena semakin mudahnya mengakses data menyebabkan orang yang bersifat plagiatis akan melakukan kecurangan. Sekian dulu video penjelasan dari saya kali ini. Apabila saya ada kesalahan kata atau kesalahan pengucapan, saya mohon maaf sebanyak-banyaknya dan terima kasih bagi yang telah menonton video saya ini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.